Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa umuri madin wassalatu wassalamu walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak yang Bapak banggakan, hari ini kita dapat bertemu lagi di PJJ PAI hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Walaupun kita masih terbatas, masih ada yang PTM dan ada yang PJJ, hari ini tetap pembelajaran harus dilaksanakan ya anak-anak. Setelah minggu lalu beberapa pertemuan ada yang libur. Nah, Bapak akan melanjutkan. Ya, Bapak terima kasih sebelumnya yang sudah mengerjakan pembiasaannya. Semoga kita bertambah ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa. Ya, sebelum mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, silakan dibuka buku PAI-nya halaman 43 bab 5 ya. Hari ini kita akan belajar dengan tema sikap santun dan menghargai sesama. Nah, di bab 5 ini Bapak akan menyampaikan yaitu kisah dari Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengetahui keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini masih berhubungan dengan tema ya, sikap santun dan menghargai sesama. Nah, santun di sini Bapak akan menjelaskan beberapa hal ya yang mengetahui bagaimana keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu Nabi Muhammad itu santun dalam berbicara, sopan dalam berbicara ya. Salah satu teladan Nabi Muhammad adalah sikap santun dalam berbicara. Jadi berbicaranya itu sangat baik kepada sesama, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Jadi tidak pernah membeda-bedakan. Nabi Muhammad berbicara hanya seperlunya, selalu lemah lembut dan tidak kasar. Jadi saat dalam berbicara itu tidak pernah berbicara yang tidak-tidak gitu, berbicara yang mengarang ya, seperti itu. Tidak pernah menghina, tidak pernah mencela nikmat Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah, dan tidak pernah marah karena urusan dunia gitu. Jadi kalau Allah memberi nikmat seperti hujan, kita itu tidak boleh mencelanya. Kayak panas, nah kita harus tetap bersyukur gitu ya. Selanjutnya, nah, santun dalam melayani umat. Nabi Muhammad selalu memberikan perhatian kepada umatnya sesuai kepentingannya masing-masing. Berpesan kepada umatnya untuk hadir dalam majelis. Majelis itu dalam ceramah ya. Jadi Nabi Muhammad itu selalu memberikan nasihat gitu saat ceramah-ceramahnya, dan selalu bersilaturahmi dan menerima nasihat-nasihat dari Rasulullah. Sehingga mereka setelah pulang, mereka membawa ilmu setelah mendengarkan dakwah Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad selalu membantu umatnya, selalu memberikan nasihat, selalu membantu menyelesaikan masalah umatnya gitu ya. Itu adalah keteladanan Rasulullah yang kedua. Nah, yang ketiga, nah untuk poin ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW itu selalu menghargai sesama.
Nah, anak-anak bisa sambil membaca di bukunya halaman 44 yang poin ketiga. Nabi Muhammad bersikap ramah dan tidak kasar, selalu menghormati kaumnya dan menempatkan tempat yang layak. Ya, maksudnya selalu menghargai maupun itu ke lebih muda, ke sesama, dan ke lebih tua gitu. Jadi tidak pernah membeda-bedakan, dan selalu menanyakan kepada sahabatnya bila tidak datang saat majelis. Jadi saat berkumpul, Nabi Muhammad selalu menanyakan perhatiannya kepada umatnya, maupun itu orang yang kurang mampu, maupun itu orang yang kaya, dan maupun orang-orang yang berbeda. Jadi tidak pernah membeda-bedakan orang lain, selalu menghargai ya. Dan yang lebih masya Allahnya, tidak pernah memilih tempat duduk atau melarang untuk orang lain untuk meminta tempat duduk untuk beliau. Jadi saat beliau Nabi Muhammad datang ke masjid, Nabi Muhammad selalu memilih tempat duduk di mana saja. Jadi tidak pengen dispesialkan gitu. Jadi selalu menghargai apa yang orang lain berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat yaitu memiliki sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Yaitu sikap toleransi Nabi Muhammad itu dicontohkan saat Nabi Muhammad itu di Madinah. Terdapat 3 golongan, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Tetapi Nabi Muhammad saling membantu dan mengajak untuk gotong royong membangun kota Madinah. Jadi anak-anak sekalian, walaupun ada teman kita yang tidak beragama Islam, atau berbeda suku, atau berbeda bahasa, tetapi kita bisa memahaminya, kita harus saling membantu ya, walaupun berbeda. Itulah toleransi. Kaum Madinah dan Nabi Muhammad saling menghormati, dan kita juga harus menghormati agamanya. Walaupun teman kita ada yang ke gereja, ke wihara ya, tetapi kita harus menghormati dia beragama beribadah di agamanya gitu. Nah, yang kelima yaitu sifat amanah ya, amanah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Amanah itu apa sih? Amanah artinya bisa dipercaya. Sifat wajib Rasul adalah amanah. Selama menjadi Rasul, Nabi Muhammad menjalankan amanah dengan baik, senantiasa menjadi panutan dan teladan umat muslim. Nah, meneladani sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu contohnya. Contoh meneladani sifat amanah, yaitu yang pertama adalah saat anak-anak berbuat amanah di rumah, yaitu dengan taat terhadap perintah orang tua. Kita harus nurut ya, walaupun orang tua memerintahkan apapun, selama perintahnya baik, tidak merugikan kebaikan. Jadi tidak menyuruh keburukan, dan orang tua selalu menyuruh kita kebaikan. Yang kedua, merawat dan menjaga barang-barang milik pribadi tanpa merepotkan kedua orang tua. Jadi di sini anak-anak kalau misalnya punya barang-barang milik anak-anak sekalian, harus dijaga dengan baik. Itulah sifat amanah yang perlu dimiliki. Yang ketiga, membantu orang tua dan saudara ketika membutuhkan bantuan. Jadi kalau orang tua lagi masak, lagi membereskan, kita harus membantunya. Jangan sampai kita cuek atau tidak peduli. Nah, adapun sifat amanah yang ada di sekolah, bagaimana caranya supaya kita selalu berbuat amanah di kehidupan sehari-hari? Yaitu belajar sungguh-sungguh dan tekun. Jadi jangan sambil main-main. Kita boleh ketawa, kita boleh senyum ya, tapi kita harus sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, menghormati guru dan teman-teman. Jadi semua guru itu harus dihormati walaupun itu tidak mengajar di kelas. Nah, yang kedua, menghormati guru dan teman-teman. Jadi semua guru itu harus dihormati, dan teman-teman
Walaupun teman-teman umurnya sama dengan kita, ada yang kakak kelas atau adik kelas, kita tidak boleh sombong ya, tidak boleh angkuh, harus dihormati juga. Bagaimana cara menghormatinya? Yaitu bersikap sopan santun, terus saling menyapa. Mungkin kalau sekarang tidak boleh bersalaman ya, cuman saling senyum dan sapa ya. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan guru di dalam kelas. Jadi kalau di dalam kelas, anak-anak harus perhatikan apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru. Ya, kalian sebagai siswa harus memiliki sifat amanah, dapat dipercaya ya, dapat dipercaya sebagai siswa yang baik. Nah, itu dengan memperhatikan penjelasan guru. Selanjutnya, soal hari ini silakan dikerjakan di buku tulis, lalu dikumpulkan ke WA Bapak ya. Mungkin itu saja materi hari ini yang Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan Bapak yang salah, Bapak tutup saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.